Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biniyatil ghafur tawassul ma'ula hadrati sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi khususan la ruhi wa ruhi Ahmad al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bimaja yatahallaqul waladu. Menterjemahnya karena kalian baru sekolah, baru belajar. Ini adalah didapit pelajaran kalian. Didapit itu dengan bahasa Arab Melayu lah. Mendapitnya kita, anak-anak sekalian, mendapitnya kitab itu jangan pakai pulpen. Mendapit kitab itu adalah dengan pensil. Kalau kena salah, boleh Ika menulisnya dengan bahasa Indonesia, tapi pemiring bergantung orang mana lah, supaya kalian semua ini kena di rumah sambil belajar menulis. Apa yang disebut dengan bimaza itu artinya bagaimana tuh tulisan, bagaimana. Bagaimana tuh kayak ini sambil belajar. Bisa Ika menulis, dihapus Indonesia tadi itu, ditulis kalimat bahasa Arab Melayu tadi itu. Makanya mendapatnya pakai pensil, jangan pakai pulpen, karena pulpen kadang bisa dihapus. Jadi kadang terlalu banyak berisi janggut lah itu. Bimanya yatakhallaqul waladu. Bagaimanakah, ini pertanyaan. Yatakhallaqul waladu, berakhlak seorang anak itu bagaimana? Yang harus dimiliki oleh anak itu bagaimana akhlak yang bagus itu? Bagaimanakah yang harus dimiliki, yatakhallaqu, yang harus dimiliki al-waladu, seorang yang berakhlak seorang anak, yang dimiliki seorang anak itu berakhlak, atau bagaimana akhlak yang harus dimiliki oleh anak. Apa yang dimiliki oleh anak, akhlaknya apa? Yajibu ala waladi, wajib atas seorang anak ayyatakhallaka bil akhlaqil hasanati minas shigharihi. Sesungguhnya memiliki akhlak yang dengan akhlak yang baik, minas shigharihi, dari halus, dari kecil. Itu. Jadi akhlak ini kadang mau bertulisan di situ dari besar, minar kibarihi, dari besar tuh ada mau akhlak tuh mulai gana atau mulai halus. Kadang mulai halus nang siapa bang ada. Itu hal orang deh. Kadang lawas begini. Jadi akhlak tuh dari halus,
Nah kayak apa ukuran halus itu? Kayak pohon ikam tuh maksudnya halusnya. Yang halus itu kawam masih dipelihara. Halus nih kayak pohon kita nih, halus caranya. Ulun ini sudah berbulu buruai. Ikam biar berbulu tapi kelakuan ikam nang kayak manganganak. Lalu ikam disebut dengan manganganak. Ulun masa sengkot sudah buruai. Amun gawian mangkalimingi bagi para kawan aja gawian di ayo kayak apa kan? Culas kawan di asrama nah diikat pemurang. Kayak ketahuannya nih rancak menggawian nih. Bangun menangis. Apa jadi menangis? Langsung ke sunat. Meikat pakai tali banang yang sudah begalas, ditarik lalu hilangnya kepalanya. Nah jadi hati-hati itu tuh akhlak yang kada baik. Cuma jangan sampai dia mengganggu kawan. Jadi wah ini tuh nang ini gawian kada baik nangai. Jangan digawi, jangan diumpati. Mengganggu kawan ini kada baik. Jadi akhlak dari halus nih kita dipadahi terus nih. Dipadahi terus nang kene tonglah kada baik, nang kene tonglah kada baik. Kene pun tonglah kada baik, gawian kene kada baik. Jadi kita ini ditanami terus, ditanami terus. Dipelihara terus. Disiram terus-terusan. Ya kalau ditabas terus-terusan. Bersihnya mau dilihatkan apa? Tinggi rumputnya, tihang nisan sampai kelihatan lagi, tihang kuburan ada kelihatan lagi sampai tingginya rumput tadi itu. Kalau dipelihara lalu ditabasi, lalu bagus kelihatannya. Disiram setiap hari, dibagusi setiap hari, dipupuki di setiap hari. Akhirnya artinya dipupuki itu apa? Diberi nasihat setiap hari, ya Allah, dimakani dengan makanan yang halal. Ya Allah, kita juga sebagai orang tua ini contoh. Kita menyuruhi nak sembahyang, tapi kita kada sembahyang. Apa jawaban anak? Pianpang. Maulah anak tuh bagus, sedangkan orang tuanya kada bisa memberikan contoh yang baik. Kita dulu yang bagus, karena wanita sudah bisi anak, bisi bini. Contoh kita nih contoh, laki ini contoh, bini itu contoh kuitan, ke contoh anak. Karena apa? Istri itu atau orang tua kalian itu adalah awal mudarrisun, awal pendidikan, yaitu ibu. Apa pendidikan orang tua yang kita lagi halus? Hendak guring diapai, diguringi, dinyanyiakan. Bagus kalau nyanyiannya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sambil bacaan salawat, sambil mengguringakan anak. Ini adalah al-awwalul mudarrisun. Itu adalah pertama-tama pendidikan ikam tu nangka itu. Amun kuitan ikam tu nangka itu setiap hari mendidik ikam, lihati jagena ikam tu bagus. Coba ikam bayangkan mendidik ikam dihiganya lagu dangdut, sakitnya aku di sini, sakitnya aku di sana. Lagunya nangka itu, akhirnya anak ini sakit terus. Nih di situ aja pendidikan orang tua itu bagus sudah. Bayangkan nih kan. Ya kalah. Dahulu berisi salon kanal di rumah.
Jangan lagi main pian menyetel film dangdut, menhandap pian setel di situ lagu Abdurrahman mana? Abdurrahman Sudais. Oh, ngaji di situ. Setiap subuh baca dengarkan situ beratan menyatakan orang pusing yang mendengarkannya. Hah? Itu. Lalu anaknya mendengarkan. Yang paling pertama didengarkan oleh bayi itu adalah apa yang kita ucapkan pertama itu adalah yang didengar oleh bayi itu. Setiap hari di rumah panjangan bungol, bangsat, tambuk, iblis, jahanam. Nah, itulah yang didengar oleh anak kita. Jadi kayak apa caranya? Dibuatkan di situ lagunya, lagu Al-Quran, selawat dan lain-lain sebagainya yang sifatnya religi. Itulah yang ditanamkan di rumah. Jangan lagi main, buang kalau perlu jangan bawa dah. Buangnya pengaruhnya lagu-lagu yang pinakan tetapi nyaman didengar. Makanya di rumah itu ada 3 yang berkah supaya rumah tuh berkah. Pertama, di rumah tuh supaya berkah apa? Pertama, rumah itu terhindar dari perbuatan maksiat. Amun ada di rumah tuh ada perbuatan maksiat, maka rumah kita tuh kan berkah. Itu. Jadi harus didengari dengan perbuatan yang baik-baik aja di rumah tuh supaya berkah. Yang kedua dan yang ketiga kena dulu. Itu aja dulu yang penting. Lah, karena menjelaskan itu pulang karena penjelasan akhlaknya pulang. Lita'isa mahbuban fi kibarihi lita'isa di dalam hidupnya mahbuban fi kibarihi. Jadi pada waktu agar hidupnya itu cintai pada waktu besar. Ini supaya atau agar hidupnya mahbuban dicintai fi kibarihi pada waktu besar. Kalau kita berakhlak baik dari halus, misalnya siapa di sini ya? Hoki misalnya, akhlaknya bagus dari halus, karena pada waktu ganal pasti dicintai oleh orang. Tuh Ogi Bahari, Oma Ogi ini kadang bisa jadi orang amunnya berhadapan dan babinian gen Ogi ini udah hapon untuk mencangi kuluk aja binian. Itu Ogi lagi halus Bahari. Ada maunya, bagusnya akhlaknya lah berhadapan babinian tuh. Nah kayak itu. Dari halus ke bagus, bagusnya Ogi berjalan lah di hadapan orang tua. Bagusnya Ogi lah kalau makan tuh kayak apa? Kadang mau buang-buangan nasi. Karena membuang-buangan nasi di rumah itu akan tidak ada berkah. Nah itu yang kedua. Nah kalau kapan kalau sudah. Kalau kita membuang nasi makanan kita di rumah itu sampai basi-basi, maka rumah kita itu tidak akan berkah. Kenapa? Makanan itu adalah nur Muhammad SAW. Jangan sampai membuangan. Itu 2 sudah tak kesambat dan sebutin lagi. Sambil aja kita bergerak menyambat ini. Ingat kalau handaknya misalnya sandanya basi juga dibasuh, yang basi itu dibasuh, diampar bagus-bagus di wadah yang baik, dikiawi manuk, makannya habis kada membajir kita, awal manuk lah. Nah, amun kada tahu manuk itik, amun kada tahu itik kucing. Itulah iya supaya kita pada waktu ganal pasti kita
Akmal misalnya dari halus bagus Akmal pander tapi benar tapi banyak pander. Anak kemana pian? Anak kemana tong? Anak kemana pun ujar si Akmal. Itu kion gitu. Anak kemana pun ujar Akmal. Anak asana pun. Nah jadi pun terus ya tuh kita tahu. Itu adalah pelajaran datu kita, datu Jainal Ilmi. Datu Jainal Ilmi itu memandang sini pian pun beparak tuh kekanakan. Pian kemanapun, kasana pun, jarang. Pian pun, kasini pun, jarang. Kita tuh bang memandang. Karena kita di asrama tuh gitu, anak kemanapun, anak bertutukar di muka punai. Nah, jadi kayak itu bang, nyaman kalau hidup kita menang itu terus. Nah kemanapun main bola punai. Nah kemanapun anak mengujuk buah orang liga punai. Jadi nyaman kita berpandang-pandang tuh ada yang kekawanan. Jadi nangka itu di rumah kita juga. Ulun main nak berjalan pun. Jadi tambah tuh jangan yang bilang pun tuh. Ulun main nak berjalan pun. Ujar mamanya kemanapun. Hendak apa sarpun naik. Nah, jadi kayak nyaman di rumah tuh. Jadi kada lagi yang kita yang kada yang nyaman tuh kada yang penting kita dulu contoh. Anakku ini melajari aku nih pun kayak ini aku harus juga tuh ini kayak apa? Mereka makanan celeng pulang kayak kurang anak berparah. Kurang tuh di pasarnya loh. Kakak, iya kalau makan gapian ya masuknya kada bayar keluar bayar gitu kan kita di pasar tuh tapi pun yang di kandangan biasanya maaf orang kandangan tapi kada bang itu kisah aja makanan iya kayak orang parah kamu ditawarin gitu makanan ujar gitu enak dimakannya seorang terus ketakutan aku ya jangan dimakannya nih itu kisah aja kan tersinggung orang kandangan kada orang Dayak aja gini janganlah orang Dayak yang gitu karena orang Dayak juga aku orang Dayak lah bukan nikah gurunya orang Dayaknya apa Dayak Manyan yang ketujuh makan manusia tuh nah manusiaan diulah wadai dimakan supaya kita ini dicintai pada waktu ganal. Amun ikam baik dari halus Ogi baik akhlaknya dari halus kena dia itu dihormati orang yang sudah Tuhan bagus banget kekanakan itu baik sampai ke Tuhan baik kurang ya Allah datang mamanya siapa ngarannya itu mamanya si Musdalifah mamanya Ogi ini Ogi adalah sudah bisi contoh ya namanya Musdalifah misalnya ujamannya Ogi jatun kalau kita ada orang di rumah Musdalifah kawannya dengar di pesantren Masya Allah ayo ya oh iya ujar mamanya Ogi berapa aja jujurannya ujar mama Musdalifah jatun ada daging besar ulun rito karena lu ketujuh dengan Ogi pegang di ya Allah akhirnya kuitan kada mengeluarkan duit lagi lalu hendak baca itu bahasa samaan hendak apa ngarannya pengantinan tuh ujar mamanya Musdalifah kira-kira berapa kita mengeluarkan duit nih pakai bahasa selamatan kira-kira di sini 30 juta aku ada 15 biar 15 jadi separuh seorang bagus lah gitu atau keselamatan biasanya iwak kering sayurnya sayur yang apa ngarannya batanak itu ya Allah palit di acan nah nyaman banget siang makannya Allah tapal-palo nah jadi nangka itu tuh nah hidup kita nyaman kalau karena ikan bahalak bagus menandap itu amun ikam kadang apa-apanya datang ke rumah orang nak melamar anak orang pakaian pindah macam-macam baju batu tang sampai di sini tak ono di bawah sini orang nak ini nak melamar nak piannya
kenapa jadi kadang menyembati orang itu ada baiklah ada. Itu nih kita misalnya aja gitu, misalnya aja mohon maaf ya Allah. Dan ulun nih di YouTube nih ya Allah kadang-kadang orang banyak nih. Jadi jadi ujar sidin anak malam ya. Aku di sini tasar kakak-kakaknya aja. Kita kakak-kakaknya di pada di dalam jika menghadapinya mandiri dimintai berapa 1 M. Ya, orang pernah kau bayar. Nah kayak itu tenang. Tapi kalau dia baik, harus saking dia ya. Nah jadi akhirnya kayak itu kan. Ya kalau, iyalah siapa yang milik cuma siapa? Aprilia, yang Aprilia. Itu jangan ikan oginya bagus, akhlaknya baik, ogi pertama kuitan, bersalaman bolak-balik sampai 3 kali membalik tangan kuitan. Karena diciumnya pipi kuitannya ya Allah, karena kuitannya misalnya kada pada tapasakannya sudah terbiasa di pondok pesantren bertapas serongan. Ya Allah, karena dijamurakannya di undangan di kuitannya ya Allah. Itu yang bisi anak, masya Allah. Kita tuh kita penataan lah. Allah. Wa yarda anhu rabbuhu, Allah ridha. Ridha Allah. Amun Allah ridha berarti amun kuitan kita ridha berarti Allah ridha. Ya Allah. Ridanya Allah, ridanya manusia ini, ridhonya orang tua kita ini tergantung ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya manusia. Tapi pun kuitan kita ridho, berarti Allah ridho. Amun kita jika tujui mahbuban pipi barihi, pada waktu kita besar kita dicintai oleh orang, berarti Allah tuh ridho dan kita. Nah kayak apa guru? Ulun ini pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah. Ujar sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, ulun ni kada pernah, ulun ni hidup ni selama ini kada pernah melihat Tuhan. Nah kayak apa garang Tuhan tuh? Ya Rasulullah, menhendak tahu Tuhan itu lihati kuitan. Amun kuitan tuh tersenyum berarti Allah tuh tersenyum. Tapi munnya Allah ni menungnya kuitan ikan menangis, maka Allah tuh menangis juga. Ketika menakmiti ya Allah. Kayak itu kah? Itu Rasulullah ditakuni oleh para sahabat. Anak miti Allah Ta'ala lawas sudah lona beribadah pernah melihat Allah Ta'ala. Menak tahu jika menak tahu melihat Allah Ta'ala lihati kuitan ikam. Amun mama ikam tersenyum maka Allah tersenyum. Kalau mama ikam menangis maka Allah tuh menangis juga. Kalau mama ikam tuh murka dengan ikam, maka Allah tuh murka dengan ikam. Itulah pandangan kita nak melihat. Kayak itu kah? Ya kayak itu. Di mana pian tahu? Ya menuntut ilmu. Kita kadang menuntut ilmu kan tahu kita kayak itu kisahnya. Nyaman ya mengetahui Allah Ta'ala tuh nyaman. Amun kuitan tuh tertawa, berarti Allah Ta'ala tertawa. Amun Allah Ta'ala tuh tersenyum, berarti amun Allah Ta'ala tuh amun kuitan kita tersenyum, maka Allah Ta'ala tuh tersenyum. Aku kita. Allah Ta'ala tuh kayak itulah. Iya. Pahamlah. Ya Rabbullah anku, maka Allah tuh meridhoi diri kami. Karena melihat manusia ridho diri kami, maka Allah tuh ridho. Amun sudah ridho, apa yang hendak minta pasti diberi. Contoh di rumah dicontoh. Kuitan atau dan kita, ridho dan kita, ya kalau nyaman benar dan kita. Lalu kita ini kada pernah apapun ngaransi adol ini kada pernah meminta-minta. Karena ini kada bisa kada pernah menuntut, tapi punya mamanya ini selalu paham. Ada kritik hati melihat adol mitihi sepeda orang. Lalu anak kuitan ini keluar lagi adol di pander. Sudah ditukari oleh kuitan sepeda. Kenapa? Karena kuitannya ridho dan kita. Belum lagi pandai toh. Apalagi kita pandai. Nah itu orang yang didoanya yang dikabulkan oleh Allah. Ujar Rasulullah,
kalau hendak mengitihi urang itu nah wali Allah, belum lagi sidin itu bepander sudah diberi oleh Allah. Kenapa? Geritik hati itu nah hendak minta ini pasti diberi oleh Allah. Belum lagi meminta, belum lagi berdoa. Ya Allah. Nah, belum lagi kita meminta nak itu, sudah Allah tuh mengabulkan. Itu tandanya orang itu adalah soleh dan wali Allah. Karena apa? Allah tuh ridho dengan makhluk itu. Belum lagi kita meminta-minta sudah diberi. Itu kita ya Allah dan kuitan. Andol nih kada apa-apa aja, tahu aja setiap hari berjalannya dari Pal 14 sana sampai Pal 21 sini berjalan aja. Dol. Orang mendatang bersepeda ikan kada ada anak sepeda kah? Berdiam tuh bang ada anak. Ada mau meminta, ada mau merepotkan kuitan tuh kan bisa. Tapi kuitan ini paham mentihi sepeda orang ajar amun istirahat main mandang sepeda orangnya gawin mamanya mentihi. Inya kan meminta kada lalu kada lawas balik ke rumah. Ya kalau mabruk alfa mabruk alaika mabruk sekali ulang tahun adol di muka rumah ada sepeda. Mantap lah. Balungan kuit meminta sudah kita diberi oleh kuitan kita. Nah kayak itu Allah Taala tuh kayak itu. Balungan yang kita berdoa sudah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita diridhoi oleh Allah. Wa yuhibbu ahluhu dan dicintai oleh keluarganya. Amun kita tuh baik akhlak, cintai kan orang kita gitu. Cintai kan? Cintai. Ya Allah. Keluarga di rumah, paman, acil, amang, apalagi boe, apalagi nini, kai, keluarga di rumah katuju dengan si Ogi. Ya Allah, katuju dengan si Aldi, karena Aldi itu lemah lembut, lemah lembut. Katuju di keluarganya, wajami'un nas dan seluruh manusia yang katuju keluar si Aldi berjalan, umah bagusnya Aldi, umah bagusnya si Ogi, kayak gitu. Umah bagusnya si Akmal. Wajami'un nas semua manusia tuh semuanya senang dengan kita, cinta dengan kita karena akhlak kita baik. Tanamkan mulai begini akhlak baik itu. Wa yahibu aidan wa yajibu alaihi aidan dan juga mencintai alaihi aidan juga ayyab'ida 'anil akhlaqil qabihah. Nah begitu juga. Jadi ia harus mulai menjauhi akhlak yang buruk alaiha tabi'ida 'anil akhlaqi qabihan. Jadi di situ kita harus menjauhi akhlak yang yang buruk. Nah jadi yang akhlak yang kita jauhi ba'idan, sesungguhnya kita menganil akhlaki daripada akhlak qabihan yang buruk. Nah yaitu apa akhlak yang buruk itu dibenci agar tidak menjadi orang yang dibenci. Kailan yaku makruhan yakunu makruhan, agar kita tidak dibenci oleh makruhan itu dibenci. Jadi tidak menjadi orang yang dibenci. Wala yardo anhu dan tidak ridho anhu daripadanya rabbuhu akan Tuhannya, dan jangan sampai kita nih Tuhan kada ridho dan kita karena akhlak kita yang kada baik tadi itu rabbuhu akan Tuhan kita. Wala yuhibbuhu dan dicintai dan tidak dicintai ahluhu keluarganya. Kalau orang mempunyai akhlak yang qabihan yang kada baik, keluarga kada cinta, Allah kada ridho, keluarga kada cinta. Wala ahadun minan nas dan tidak satupun minan nas daripada manusia cinta dengan kita. Saikungnya ada mentihi itu kan sakit parut. Ya Allah, jual amun hijau itu lewat di muka rumah sakit parut orang mentihi. Kenapa orang harus hijau? Gawian di tengah jalan memicik HP-nya sampai nak ketabrak truk. Kan tidak baik, jadinya mengganggu.
Jadi menurut orang sudah kaum ya, orang yang mempunyai akhlak yang kada baik itu kada diketujuh orang gitu kan sudah. Ya Allah, nang kayak mitihi anjing, jadi kita mitih orang buka kita setakutan. Cuma menakhlak baik, masya Allah lah, dan anak sekalian. Jadi itu aja yang dapat terus sampaikan. Mudah-mudahan ini ada jadi manfaat bagi kalian semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.